Ya Om, puji nama Yahweh, sukses besar dengan program pelatihan ini. Jadi Bapak Yahweh turut serta dan campur tangan dalam program Om Yakob ini sehingga nanti bisa lahir generasi-generasi baru yang mumpuni, yang dibekali oleh knowledge religion yang pasti. Nah, itu juga kerinduan saya. Itu ya, istri saya tahu karena saya diskusikan dengan anak-anak juga, sebab saya kan udah nggak bisa bawa mobil Om, karena glukoma saya kan semakin memburuk gitu loh. Jadi saya sejak tahun 2017 itu saya sudah nggak bisa bawa mobil. Nah itu masalahnya, jadi saya harus ada yang nemanin. Istri saya lagi sibuk ini ngurusin anak-anak. Sekarang saya kan posisi di Bali Om, semua di Bali sekarang ini. Itu jadi saya ya memberitakan nama Yahweh di Bali, siapa aja yang saya temuin di sini, apa yang bisa saya lakukan buat pemulihan nama Yahweh ini. Saya sih gak pandang bulu, saya gak peduli mau siapa saja, saudara, teman, kakak, adik dan sebagainya lah, semua nggak ada yang tertinggal lah Om. Artis-artis yang saya kenal udah saya injilin semua tuh tentang nama Yahweh. Ya walaupun resikonya ya ada yang menjauh ya, yang tidak mau kumpul lagi, itu resiko buat saya. Itu buat saya sih gak masalah sama sekali. Demikian juga di Pare. Pare juga banyak teman yang menjauh, tidak mau ya mengatakan saya sesat lah, inilah apalah gitu ya, pengikut saksi Yehova lah. Tapi nggak ada yang berani ngomong berhadapan sama saya, nggak ada yang berani. Ngomongnya di belakang semua. Tapi itu buat saya adalah resiko lah. Gak ada istilahnya saya gentar sedikit pun dengan orang-orang itu gitu. Ya pengetahuan apa yang saya dapat untuk belajar selama ini dari mengikuti khotbah-khotbah Om Yakob, terus ya baca buku-buku. Nah itu saya pakai untuk bekal saya dalam menjelaskan Bapak Yahweh, definisi Yeshua Masya dan sebagainya. Nah, saya memang sudah nggak kayak dulu Om, jujur aja. Kalau dulu waktu sama Om itu kan saya masih ganas lah istilahnya. Nah, orang macam-macam ya saya sikat aja begitu. Memang siapa mereka ini dalam hati saya ya kan. Saya ini petarung di jalanan, tiap hari saya berkelahi Om. Ya, saya juara kelas E. Jadi nggak ada yang saya takutin. Di Pare itu nggak ada yang berani ngusik saya. Nah itu, tapi beraninya mereka ya fitnah-fitnah seperti itu. Tapi di Pare Kediri itu sudah nama Yahweh itu sudah ini Om. Cuma ya belum pernah diadakan seminar di Kediri itu. Jadi di Kediri belum ada gereja pengagung Yahweh. Tapi saya pernah menginjili orang Kediri, orang kaya Kediri. Itu bertobat seluruh keluarga, orang nggak kenal Tuhan. Bertobat, dan dia waktu itu datang ke gereja Pare. Tapi setelah saya tinggal ke Jakarta, mereka pindah ke yang nggak ngerti duduk persoalannya, saya nggak ngerti, tapi yang jelas mereka dari nggak kenal Tuhan ya kenal Tuhan. Ini orang penganut okultisme, ini orang kaya nih Om, Cina di Kediri. Saya injilin, bertobat satu keluarga. Itu temannya itu, temannya main judi itu Om. Nah seperti itu. Jadi sampai hari ini ya saya tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, walaupun dulunya saya menolak nama itu karena saya nggak ngerti. Jadi setelah saya memahami dan mengerti ya saya beritakan nama Yahweh itu sesuai kapasitas saya Om. Nah itu sampai hari ini, makanya saya ikutin perkembangan nama Yahweh, khotbahnya Om Yakob, Pak Lukas, apalah yang bisa menambah knowledge religion saya. Samping itu juga spirit, itu yang penting. Nah itu makanya saya bersuka cita saya mendengar Om buat workshop, pelatihan seperti ini, karena itu saya udah lama merindukan itu. Jadi orang-orang yang memang tidak makan sekolah Alkitab, yang tidak istilahnya jebolan teologi ya, itu bisa mendapatkan pendidikan ya. Atau secara keilmuan teologi itu mereka punya bekal, paling tidak mereka tahu lah ya, cara menjawab bagaimana
secara alkitabiah ketika berhadapan dengan penyembah-penyembah berhala itu gitu. Kalau saya udah kenyang terutama dengan pendeta-pendeta itu, itu ya bahkan sarangnya itu pernah saya paranin itu sama Ricky Husada itu di Kelapa Gading di lantai 3 itu. Mereka kumpul di situ, saya berdebat sendirian waktu itu. Padahal pengetahuan saya nggak seperti sekarang ya. Pada waktu itu saya sih modal nekat aja, modal yakin aja berdoa sama Bapak Yahweh. Itu Ricky dihakimi itu di depan saya itu. Jadi saya yang bela Ricky itu, tapi toh akhirnya dia ya kan belok ya kan, takut ya kan. Walaupun dia nggak menyembah nama Allah, tapi dia nggak menyembah nama Yahweh, Bapa di surga, Yesus Kristus. Ya itu hak dia, nggak masalah buat saya. Silahkan gitu loh. Nah, tapi jangan mengambing hitamkan pengagung Yahweh, pengajaran Yahweh disebut sekte. Sekte itu kan konotasinya kan jelek. Itu kan aliran. Memang pengagung Yahweh itu pencak silat dibilang aliran. Ya kan. Itu kan pelecehan-pelecehan secara bahasa ditutup atau dibungkus ya kan. Packagingnya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi intinya konotasinya kan pelecehan itu. Tapi ya oke lah. Buat saya tidak masalah, itu resiko sebuah perjuangan ya kan. Dulu kita dihakimi ya kan dengan sangat luar biasa oleh mereka-mereka ini. Ya itu kayak apa tuh kalau menghina pengagung-pengagung Yahweh itu. Ini orang super sombong, ini orang manusia satu nih. Ya seperti itu. Nanti bilanglah pengagung Yahweh itu paling lama 1 tahun, paling cepat 6 bulan bubar. Ya kan, karena itu bukan datang dari Tuhan. Kalau datang dari Tuhan nggak bawa perpecahan. Nah ini kan pendeta sebelah mana gitu loh. Perpecahan itu diizinkan Tuhan, itu tertulis dengan itu jelas itu di 1 Korintus 11 itu. Ya kan? Untuk mengetahui iman kita, ujian kita supaya kita naik kelas, itu perpecahan diizinkan itu. Kayak gitu loh. Dari sinilah saya sampai sekarang ya tidak gentar dengan mereka itu. Karena apa? Karena apa yang pengetahuan yang saya dapat, kebenaran ini benar-benar ada di Alkitab, tertulis dengan jelas. Jadi kalau pendeta-pendeta itu berpikir wajar, berpikir cerah, ya artinya akal sehatnya digunakan, pasti mereka menerima Yahweh. Nah masalah dulu di Pare setelah bikin seminar itu, kita bikin seminar di Pare itu, kan itu dampaknya, impactnya luar biasa Banyak gereja-gereja yang waktu itu menyebut nama Yahweh, ikut seminar, ikut les bahasa Ibrani kan. Tapi ketika disidang di Batu oleh sinode takut. Ya, termasuk itu datang ke rumah saya. Pokoknya saya mendukung deh nama Yahweh kayak gitu. Jadi padahal saya udah sama Mulyanto tuh saya pernah diundang kesaksian ke sana. Ya, dia menyatakan di mimbar bahwa mulai hari ini ya Tuhan kita tuh Yahweh bukan Allah. Kalau udah bicara setelah itu ngomong di mimbar loh, artinya di hadapan Bapak di surga loh. Itu pendeta loh, pendeta Thomas. Ya Thomas masih sampai sekarang masih tetap ke nama Yahweh. Pak juga masih tetap, tapi setelah dipanggil Bapak Yahweh, anaknya ini nggak melanjutkan. Anaknya kembali lagi ke nama Allah. Ya saya pikir itu hak mereka lah. Ya, saya bilang seperti itu. Tapi jangan mengkambing hitamkan pengagung Yahweh ini. Nah saya nggak suka sama Gracia itu, bukan nggak suka ya saya heran ada pendeta mulutnya kayak gitu, kok sama itu kok antipati banget gitu, kayak gitu loh. Loh kalau memang nggak cocok sama pemikiran sama apa yang dipaparkan oleh tentang nama Yahweh, ya kan dia bisa berdiskusi, berbicara secara pribadi atau seminar atau apa secara intelektual itu, ya disanggah secara intelektual, ya secara alkitabiah. Apa argumen dia secara alkitabiah, kan begitu. Tidak terus menyerang seperti itu, menjelekkan pengagung Yahweh, dibilang sekte, genderuwo. Saya bilang orang ini mengerikan sekali. Ya saya berdoa, Tuhan, kiranya Bapak Yahweh gak menurunkan murkanya pada orang-orang seperti Gracia Velo itu. Ya, kalau teolog kok kayak seperti itu gitu loh. Jadi saya melihat kelompok penyembah Allah ini membabi buta. Terus sekarang kalau saya melihatnya ya, kayaknya mereka kebakaran jenggot karena pengagung Yahweh bertumbuh pesat. Ya, nubuat mereka nggak digenapi sama Tuhan, sama Bapa di surga.
yang mengatakan paling lama 1 tahun atau 6 bulan bubar Pak Agung Jahwe. Bahkan Pak Agung Jahwe sekarang boleh dibilang meroket ya kan, bergelora suaranya, nah, membahana ya kan, berkumandang di seluruh jagat raya bumi pertiwi ini. Jadi mereka kebakaran jenggot kalau saya lihat, ketakutan. Kalau saya melihatnya dari kacamata itu, jadi mereka ini ketakutan kalau banyak jemaatnya nanti menerima Bapak Yahwe. Jadi mereka istilahnya menyelamatkan jemaatnya dengan khotbah-khotbah yang miring-miring seperti itu, ya, penghasutan, penyesatan seperti itu. Itu penyesatan loh, Om. Kalau menurut saya ya, saya dengerin satu persatu, Om. Sanggan Om sama apa itu saya lihat, saya dengerin. Ya kelas aja kayak begitu, norak banget itu gitu, kayak gitu. Kok jadi seperti itu gitu loh. Ya, katanya pernah sekolah Alkitab. Kalau sekolah Alkitab kan diajar tentang nama Yahweh, belajar bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Kok saya ngelihatnya tuh aneh dan super lucu ya orang yang mengaku Kristen di Indonesia ini. Itu. Ya, kok antipati sama teks asli Hebrew. Kok yang diagung-agungkan kok malah Yunani loh. Yunani ini siapa gitu. Ya kan? Yunani ini kan numpang merdeka. Ya, orang-orang bangsa-bangsa di dunia kan numpang merdeka sama orang Yahudi, orang Israel. Merdeka dalam arti keselamatan. Gak ada keselamatan datang dari bangsa Israel kok. Jokanan 4 ayat 22. Ya kan? Firman datang dari Yerusalem. Kan? Mika 4 ayat 2, Romeim 3 ayat 1 dan 2. Ya kan? Jadi keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa yang dipilih bangsa Yahudi. Ya, itu Devarim 14 ayat 2. Jadi gak ada kok malah Yunani yang dikemukakan. Jadi apalagi itu itu aduh itu orang soal Trinitas enggak. Ya orang menyesatkan pendeta satu sebenarnya. Jadi kelompok orang-orang Calvin ini saya lihat membabi buta gitu. Tapi saya ngelihatnya ini model kayak Gracia apa tuh kelompok mereka tuh, Om. Itu hanya cari panggung. Siapa sih yang kenal sama yang kenal sama Gracia Pelo itu sebelumnya? Gak ada yang kenal. Nah, dia memakai nama Yahweh menyerang ya orang-orang pengagung Yahweh ini hanya untuk ya kan panggung saja, cari popularitas saja, untuk populis saja. Saya melihatnya seperti itu. Nah, gitu. Makanya mereka membabi buta. Ada jealousy ya di tubuh gereja-gereja itu. Karena pengagung Yahweh semakin melonjak, semakin meroket. Bukan semakin surut, digencet kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Kita semakin militan. Nah ini yang saya harapkan orang-orang pengagung Yahweh sendiri menjaga diri gitu loh. Memelihara iman takwa mereka gitu. Cuma jangan ribut. Ya, jangan apalagi mempersoalkan ini itu. Nah, karena pengagung Yahweh ini harus jadi filter, harus jadi terang buat Indonesia, penginjilan di Indonesia ini. Sekarang memang benar Om bilang kalau orang gereja gak mengerti nama Yahweh, ya ketinggalan, memang benar. Nama Yahweh itu sekarang sudah membumi, ya kan? Nah, seperti itu, membahana di seluruh bumi Nusantara ini. Gak ada yang gak dengar. Nah, orang tahu semua Om. Mau itu pendeta desa sekalipun tahu dengar Om nama Yahweh itu. Ya cuma masalah nyali lah, ini masalah keberanian untuk mengakui, mengajarkan, ini memang ada proses. Gak semua orang kayak Om Jakob. Kalau Om Jakob kan memang punya nyali, dasarnya memang punya nyali, punya pengetahuan, itu loh. Dan berani melakukan segala resiko Om tanggung, dan itu memang fakta kan. Om dianiaya, dihujat seperti itu. Jadi ini sebagai teladan, juga sebagai contoh bagi anak-anak pengagung Yahweh. Bisa belajar banyak dari pengalaman Om Jakob ini. Nggak perlu takut memang kita kalau diancam. Kalau saya nggak ada yang ngancam. Ngancam saya itu siapa mereka? Saya tukang ngancam orang. Mengancam saya tak parani nama saya waktu itu ya. Kalau sekarang sih ya enggak ya. Kalau waktu itu saya parani ngancam saya. Enggak ada, ya, beraninya fitnah. Ya kan di belakang saya. Nah itu bilang saya sesat lah apa, terutama gereja saya lama ini. Lah saya dengar dari siapa? Ya dari orang-orang sendiri. Hati-hati sama Martino itu sesat, gerejanya sesat itu. Tapi enggak, ya seperti ya Om bilang, ditanya sesat itu apa, definisinya apa, ya enggak bisa dia menjelaskan secara alkitabiah.
Ini nggak berani ketemu saya sampai hari ini Om nggak berani ketemu saya. Pendeta-pendeta itu. Nah itu jadi memang dalam perkembangan tentang nama Yahweh memang dibutuhkan keberanian Om, dibutuhkan nyali itu. Sebetulnya apa sih yang ditakutin ya pendeta-pendeta itu? Kalau nih misalkan dari atau dipecat di luar sinode, atau pengagung Yahweh ada sinode, mau masuk GPF atau KPI ya tinggal ya kan apa sulitnya gitu loh. Nah tapi mungkin kalau faktor-faktor sekuler, faktor-faktor duniawi ya kita nggak tahu ya. Nah itu mungkin Om, ya ketakutan kehilangan jemaat, ya kan bicara perut ini kan repot Om. Ya kan kalau sudah orientasinya teologi kemakmuran kan repot Om. Ya kan. Nah, sekarang kan seperti itu, sekarang marak seperti itu. Jadi saya ajar anak-anak saya ini untuk teliti, untuk hati-hati. Juga apa itu buka YouTube mendengar khotbah karena banyak guru-guru palsu yang dibungkus oleh ya kan firman oleh apa tapi inti-intinya belakang-belakangannya ya menghujat nama Tuhan. Itu fakta sekarang ini zaman di YouTube ini. Ya, seperti itu Om Jakob. Jadi buat saya maju terus Om. Nggak usah takut. Masa pantang mundur lah. Kalau saya tentu saya mensupport dalam doa apapun buat perjuangan nama Yahweh ini. Jadi karena Om Jakob ini ujung tombak itu. Jadi saya melihatnya itu Om. Jadi saya berharap banyak dari pengagung Yahweh, jemaat maupun gembala yang bisa belajar banyak memanfaatkan situasi kondisi ini yang ada ini untuk belajar untuk memenuhi knowledge religion mereka sehingga mereka bertambah-tambah knowledge religionnya. Ya itu Om kalau buat saya ya Om ya. Maju terus Om. Maju terus berjuang. Bapak Yahweh menyertai dan Bapak memberkati. Haleluya. Sukses besar Om buat pendidikan dan pelatihan ini. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Yahweh intervensi dalam pembuktian kebenaran ini. Dalam nama Yeshua Mashiach Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.